It's 3 a.m. and welcome back to Ruang Sabta. Halo Reds, balik lagi ke konten Ruang Sabta bersama gua di sini Rizky Ksanda dari Biro Riskominfo. Di video kali ini kita akan bahas tentang animasi. Singkatnya, animasi adalah sebuah gambar yang dibuat dan bakal diolah lagi menjadi gambar yang bisa bergerak. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat animasi sederhana. Oke, langsung ke tutorialnya. Kali ini gua pakai aplikasi Adobe After Effects. Bagi teman-teman yang belum punya Adobe After Effects bisa download di website penyedia. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf nih, soalnya gue recordnya kira-kira jam 5 itu sore, karena kalau pagi kayaknya bakal ngantuk, nggak bisa fokus gitu. Jadi mohon maaf kalau ada terdengar noisy gitu, kayak suara motor, suara ayam gitu. Oke, hal yang pertama kali bakal kalian lakuin adalah tentunya buka After Effects dulu. Oke, setelah masuk After Effects-nya, kita bikin new composition dulu. Ini sih bebas aja ya ukurannya. Kali ini gue bakal bikin ukurannya tingginya itu 1080, tingginya itu 1080 sama lebarnya itu 1920. Oke, 16:9 bebas. Terus sama durasinya kita bikin berapa ya, 20 detik aja, soalnya animasi sederhana ya. Terus background colornya ini sesuai selera kalian aja, pakai warna gelap sih cocoknya. Oke, sebenarnya di animasi ini kuncinya tuh kita main keyframe namanya. Kita bikin animasi ini ya, pergerakan sebuah pola gitu aja dulu ya. Kita bikin pola lingkaran dulu. Ini biar kalian polanya ini biar kalian ganti-ganti polanya. Ini kan ada ellipse, ada polygon, terus ada star to rectangle. Ini kalian pencet key aja ya, Q. Kita pilih yang ellipse aja deh. Nah, terus kita fill, stroke-nya nggak usah, kita nonkan. Terus fillnya warna putih aja. Terus biar kalian punya lingkaran yang simetris gitu, itu kalian tarik terus kalian drag gitu. Dan jangan lupa kalian pencet tombol shift di keyboard. Nah, kita bikin ukurannya segini aja deh. Oke. Terus kita buat 3 macam ya, biar membedakan satu sama lain. Ini kalian pencet Ctrl C, kalian pilih dulu layernya, Ctrl C, terus Ctrl V, sekali lagi Ctrl V. Yang ini kita pindahin aja ke bawah pakai panah yang ada di keyboard. Sama satu lagi. Oke, dan jangan lupa ini anchor pointnya, ini adalah titik point atau enggak titik pusat dari si lingkaran ini. Kita pindahin benar-benar ke tengahnya itu biar nggak ada salah nanti pas pergerakannya. Ini juga sebenarnya deh. Oke, jadi di sini kita pencet P, jadi kita main position di sini.
Nah, di sini kita akan mulai main keyframe-nya. Yang pertama itu yang atas ya, shape layer 1. Di detik 0 itu kita pilih posisinya benar di sini. Jadi kita tekan dulu ini angka. Jadi kita tekan yang semacam stopwatch ini deh. Terus di posisi 3 detik aja ya, atau 2 detik deh. Di 2 detik itu kita pindah. Ini sebenarnya bisa kalian pakai mouse ya buat pindah ini, tapi biar lebih teratur gitu kalian pakai angka di sini. Ini bisa kalian klik terus kalian ubah angkanya kayak 500 gitu. Bisa juga kalian klik terus kalian geser mouse kalian ke kanan atau enggak ke kiri. Kita ulangi dulu ya. Oke, kita atur ke 1100 ya, 1100. Nah, yang ini juga. Terus buat yang layer 2 terserah sih. Terus buat yang layer 2 kalian tentuin dulu pertama di titik di sini ya. Terus kalian tekan stopwatch-nya. Terus di posisi 4 detik karena mulainya dari 2 detik. Nah, di sini 1100 juga. Terus yang ini yang layer 3 nya dimulai dari detik keempat, klik stopwatch-nya, terus bakal berakhir di detik ke-6 di 1100 juga. Oke. Nah, ini masih animasi biasa aja nih, masih sedikit kaku lah istilahnya. Jadi di video kali ini aku bakal bikin animasi yang lebih smooth sih bahasanya, smooth. Jadi kita pilih dulu ini frame ya, keyframe nya maksudnya, maaf. Terus kita klik kanan keyframe assistant, sama kita pilih easy ease. Nah, kita bedain nih sama yang atas, lebih halus daripada yang bawah. Kelihatan kan ya? Coba sekali lagi. Nah, oke. Ini juga kita bikin isi-isinya. Di sini ada tombol F9 sebagai shortcutnya itu. Jadi biar enggak terlalu ribet, kita pilih dulu keyframe-nya. Terus kita pencet di keyboard F9. Wah, nggak bisa. Kayaknya keyboard saya lumayan rusak ya. Oke, cari ribet aja. Oke. Terus biar lebih smooth gitu ya. Sebenarnya ini kayak konsepan fisika gitu ya, dipercepat lalu diperlambat ada. Terus pertama lambat lalu dipercepat. Jadi yang pertama itu yang untuk yang paling atas kita pilih yang ini nih, graph editor. Jadi kita bakal ngatur grafik percepatan dia. Nah, fisika banget nih. Kita main di percepat dulu, perlambat dulu baru dipercepat. Nah, ini. Pertama dia lambat, terus dia naik grafiknya, artinya dipercepat, lalu lambat lagi nih. Oke. Untuk kalian biasanya kalau belum muncul tampilannya ini seperti ini, kalian klik kanan dulu, terus kalian pilih show ini, edit speed graph. Kalian centang dulu ini. Kalau biasanya di kalian belum muncul ya. Oke, kita lihat perbedaannya.
Nah, beda kan ya. Oke, yang kedua kita coba yang dipercepat lalu diperlambat. Ini kita tarik aja nih ke kiri. Oke, tutup. Coba nih. Oke, terus biar lebih smooth lagi gimana nih caranya nih? Kayaknya belum smooth ya. Kita aktifin ini nih, enable motion blur. Jadi pas dia motion atau bergerak dia terlihat ngeblur gitu. Kita aktifin blur dan kita centang di bagian layer yang kita ingin motionnya itu atau pergerakan dari tiap polanya ini sedikit ngeblur gitu. Kita pilih layer 1 sama layer 2. Oke, kita play. Oke, udah jadi nih. Mungkin ini adalah teknik dasar cara bikin animasi sederhana. Jadi kuncinya itu adalah di keyframe ya guys. Kita harus mainin ini aja, pergerakan posisinya itu. Sebenarnya nggak hanya posisi sih, ini kita bisa ngatur scale-nya juga. Ini kita contoh nih, scale tuh buat kalian yang bingung biasanya kayak susah gitu nyari di mana, kalian bisa cari di sini nih, di panah sebelah kirinya shape-nya ini kita pilih panahnya, terus ada position, scale, rotasi, ada opacity juga. Tapi biar nggak terlalu banyak gitu ini ya listnya gitu, kalian pencet di keyboard S saja, scale. Nah, ini kita unseen dulu, kita hide dulu nih. Kita buat pergerakan dari detik 0 sampai detik 2 itu dari scale yang 100 biasa ke scale 150 aja deh, 150. Nah, ini belum diisi is nih, belum diisi is. Coba kita lihat gimana, belum diisi is, masih biasa aja ya. Tapi udah lumayan sih walaupun nggak diisi is ya. Coba kita isi is ya, klik kanan, isi is. Nah, wih, lumayan. Coba kita tambahin lagi nih, kita kasih graph editor. Ini yang mana ya grafiknya? Oh, udah ada deng. Ya udah termasuk ternyata. Oke. Nah, udah jadi. Jadi mungkin itu dulu buat yang animasi sederhananya. Sebenarnya di permainan keyframe ini nggak hanya bisa ngatur posisi dari sebuah pola gitu jadi bikin animasi. Sebenarnya bisa kita bikin kayak pergerakan kamera 2 dimensi itu. Gimana caranya? Check this out. Oke, langkah yang pertama itu kita harus masukin bahannya dulu ya guys. Sini aku udah punya bahan foto ukurannya besar gitu. Kita drag ke bagian project ini ya guys, jangan lupa, jangan langsung ke komposisi ini. Nah, setelah kita drag ke bagian project itu kita taruh di komposisi. Jadi bahan yang aku buat ini kira-kira ukurannya 4000 kali 3000 pixel. Soalnya aku di sini bakal mainin posisi gitu. Jadi bentukannya nanti kayak seperti slide. Dan rencana itu kayak video lirik yang dari Chainsmokers yang judulnya Closer. Biar tahu ntar pergerakannya,
Aku bakal coba buka Adobe Premiere. Ya mungkin kelihatan sedikit ribet gitu ya, tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga hasilnya nanti lumayan ya guys buat dilihat. Kita buka Premiere dulu. Oke guys, Adobe Premiere yang udah kebuka nih. Terus kita drag aja ya audio dari Chainsmokers. Kita drag ke bagian project juga nih. Gak beda jauh sama After Effects. Kita drag lagi ke sequence-nya ya guys. Jadi sebenarnya aku cuman mau lihat berapa lama dari lirik satu ke lirik yang lainnya itu, biar nantinya bakal lebih mudah editnya di After Effects. Mungkin kalian juga bakal bertanya-tanya ya, kenapa nggak di drag di After Effects? Karena laptopku rada-rada kentang guys, jadi kalau dia masukin audio gitu dia nggak mau muncul gitu suaranya. Jadi kalau kita nge-planter di sininya dia bakalan nge-lag gitu deh. Jadi aku biasanya kerja 2 kali gitu. Oke, nggak apa-apa. Aku udah sempat dengar lirik pertamanya itu dari detik 0 sampai detik 5 lewat 13 milisecond. Klik dulu posisinya. Terus untuk perpindahannya itu aku pilih 1 detik aja ya, di 6.13. Oke. Nah, kita pilih perpindahannya itu dari sini ke bagian yang gimana yang cocoknya ya? Nah ini nih, ini cocok nih. Oke, terus ada 3 pergerakan. Oke, udah jadi nih, keren. Terus ini kita potong aja ya biar nggak terlalu lama, 20 detik. Jadi ini adalah work area kalian ini di bagian tanda panah yang ada potongan garis gitu, siku-siku. Ini adalah work area kalian, area start. Terus ini area end. Kita drag aja nih di bagian mana kalian ingin berhenti. Aku pilih di sini aja, 12 detik jadi. Oke, biar lebih natural lagi kayak pergerakan kamera biasa, aku ada preset. Kalian bisa download preset di websitenya juga. Jadi presetnya ini dia akan memunculkan fake shaking kamera gitu. Jadi kamera kalian pura-puranya dia rada-rada shake, bergetar-getar gitu, bikin getar gitu. Dan kalian bisa ubah kecepatan getarnya, makin ke kiri makin cepet. Oke, udah terupload bagian motionnya. Mungkin kita tinggal render aja. Rendernya di bagian composition, add to render queue. Terus di bagian output module kita ganti itu ke quick time biar H264. Kita klik OK aja. Terus ini di bagian lokasi kalian penyimpanannya, aku upload di desktop aja kan, atau di metadata ya. Oke, save. Langsung kita klik render, kita tunggu. Oke guys, setelah kalian render di Adobe After Effects, langsung kita buka aja Adobe Premiere ya. Oke, udah masuk di Adobe Premiere ya. Yang audionya ini kita masukin ke source dulu ya, biar ntar kita tinggal drag drop aja timelinenya. Oke, buat yang timeline yang ini kita hapus aja sequence-nya. Setelah itu kita import bahan yang udah kita bikin tadi di After Effects.
Setelah banyak kita import, kita masukkannya ke sequence, terus kita drag audio Chainsmoker-nya guys. Tadi kayaknya audionya yang kita masukin ke source hilang, jadi kita upload ulang, Ctrl K biar motong. Terus yang ini kita delete, kita klik aja atau pencet aja tombol delete yang ada di keyboard. Terus kita pilih nih bagian kosong ini, terus kita pencet tombol backspace. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai mouse gitu ya, buat mindah-mindahin ya. Mau dihabisin ke rata kiri atau enggak pindah ke tempat yang lain juga bisa. Biar cepet aja pakai tombol backspace. Oke, kita cek dulu apa enggak pergerakannya benar. Oke, kita crop lagi guys. Terus gue tadi udah ngerekam gitu ya, kayak video tulisan gue rekam biar kayak MV yang di beneran kayak Chainsmoker yang Closer. Kita import dulu. Oke, setelah kita import, kita masukkan langsung ke sequence. Karena kita nggak butuh audionya, kita matiin aja. Terus kita rotasi, kita klik dulu videonya ini yang ada di sequence ini. Terus pergi ke effect controls, kita atur rotasi. Ini kayaknya minus 90 derajat nih. Kita ketik aja minus 90, enter. Oke, terus gimana sih cara ngilangin ini ya backgroundnya? Kita pergi ke effect, terus kita pilih ultra key. Kita pilih, kita klik, langsung drag and drop ke bagian video yang ada liriknya. Oke, terus di bagian ini, di bagian key color, kita pilih nih yang semacam pengambil tintanya ini, kita pilih ke bagian yang putihnya. Oke, sedikit jadi nih guys. Terus kita atur nih transparansi, highlight sama shadow, kita atur aja. Oke guys, jadi aku udah dapat settingannya nih. Kita atur di blend mode-nya itu kita atur di divide. Terus di bagian matte generation ini sesuai selera kalian aja sih. Oke guys, udah sedikit jadi, tapi kurang rapi sih menurutku. Mungkin kira-kira begitulah hasilnya. Jadi kita render dulu aja kali, biar tidak ada lagging saat pemutarannya. Jadi di sini buat kalian yang pemakai Premiere Pro, kalau ada tanda merah gini, itu kalian enter dulu sebelum rendernya. Jadi kita tekan enter dulu di keyboard. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Oke, setelah tadi render awalnya udah selesai, kita langsung render videonya ke bentuk MP4. Kita klik dulu bagian sequence ini. Terus kita pilih di menu bar ada file. Lalu pilih export dan media. Kalau mau lebih cepatnya Ctrl plus M. Dan anjay, jadi. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Oke teman-teman,
mungkin itu tadi kira-kira hasilnya. Maaf mungkin kurang bagus atau gimana, tapi kalau masalah seni itu tergantung selera masing-masing. Bicara tentang selera seni, kalau kalian tahu dulu sempat ada booming karya seni dari seniman Italia namanya Maurizio Cattelan, kira-kira gitu pelafalannya, mohon maaf. Jadi seniman Italia ini bikin suatu karya yang bermodalkan lakban dan pisang. Jadi pisangnya itu dilakban di tembok dan cuma itu doang, dan itu laku sekitar 1,68 miliar. Beberapa dari kalian mungkin berpikir kalau pisang cuma dilakban doang di tembok gitu kan ya, itu kayak biasa aja, bahkan ada yang bilang jelek juga. Tapi kayaknya setiap orang memiliki selera seni yang berbeda-beda ya. Jadi untuk itu jangan minder kalau misalnya kalian punya seni tetapi kalian mikirnya wah buatan gua kayaknya kurang deh, jelek deh. Jangan minder, tetap percaya diri aja sama apa yang kalian bikin. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tattoo on your shoulder. Ha 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 ha!